Main. Oh my god. Duh, Nares makin ini Lu nih. tahu eh lu Makin suka tahu nih sama nggak pemain nih. lu tahu nggak berapa durasinya dua orang ini? Sebulan Zero. sebulan. Enggak, Oh, ini oh. 2 tahun, ini 2,5 tahun. Yeah. Damn. Nggak tahu, gue bingung dengan angka 2, kenapa ya? Lanjut, Kok lanjut, gitu amat lanjut. Nicholas? Kenapa? Kok gitu amat? Lama banget. Ya karena saya loyal, bro. You know? But my last ex was also 2 tahun sih. Nah, ya. Kenapa dengan angka 2, Res? Hah? Kenapa dengan angka 2? Gak tau, menurut gue lu jawab dulu. Jadi lu kalau lagi sekarang gimana? Enggak, tunggu. Tapi kalau misal kalian yang udah pacaran lama, kayak 2 tahun gitu, putusnya mutual kan? Sama-sama oke kan? Baik Iya, nggak? ya, sama. Masih temenan Ya, nggak? masih. Yakin? Kayak ya udah sih, maksudnya ya ya udah temenan aja, emang kenapa? Tapi ya Nares tahu kayak batas pendapatnya beda deh. karena nggak tahu, Kenapa dia- Res? Kok ketawa-tawa? Enggak, kalau gue sih gue pengen temenan. Cuma kan maksudnya kita harus bisa sama-sama ngerti point of view yang lain. Jadi Iya, kayak, ya ikut. dan bertemannya pun jadi kayak ada kayak terbatas-terbatas gitu. Ya Iya, gitulah. Ya pasti ada boundary kalau misalnya. Ya ada boundariesnya jadi ya. Tapi tetap Run, temenan. Nares, run. Enggak, masa kita enggak, maksudnya lu jadi mantan ngapain lu musuhan, ngapain lu cari musuh? Kayak enggak baik gitu. Iya, I enggak baik agree, juga. bro. I agree. Gue setuju. Enggak baik Tapi- juga nggak sih kayak kau membenci seseorang? Kayak kami aja kalau di kami emang lu nggak diajarin memaafkan orang lain 70 kali 7 kali. Gue nggak diajarin pacaran masalahnya, Pak. Jadi kayak ya udah. Kayak mamaku juga bilang gitu, kayak ya udah nggak usah musuhan. Kan kalau misalnya apa-apa, saya selalu cerita sama mama saya ya. Jadi kalau misalnya pas saya gitu, dia bilang ya udah jangan musuhan, kayak teman baik aja. Kayak udah tetap say hi gitu ya udah. Iya, I mean apalagi kalau lo tipenya yang friend to lover, itu sayang banget. Berarti kayak lu memutuskan pertemanan lu gara-gara pacaran. Ya benar. Oh, sebenarnya aku ada ini sih, kayak diskusi kontroversial. Tapi kayak ini aku rasakan Gue jadi berkali-kali. jawab pertanyaan gua nggak, David? Oh iya, silakan Nicholas. Iya. Ya udah kalau misalnya gue yang pasti gue startnya pasti dari orang kayak friend gitu ya yang aku bisa nyaman itulah, terus kayak berbicara kayak terus kayak kita punya kesamaan something else gitulah, pokoknya nyaman lah. Terus yang membedakan ketika saya suka sama orang sama enggak, yang pasti saya mempunyai perhatian yang lebih ya daripada yang lain, more than saya memperhatikan Anda sebagai teman gitu. Dan kalau Anda menjadi orang yang saya suka, pasti nanti akan merasakan apa perbedaannya gitu deh. Kok deep banget sih pembahasan? Makanya, tiba-tiba Anda, tiba-tiba saya. Kok Welcome tiba-tiba to gaya life. bahasanya berubah juga ya? Ya. By the way, Nicholas kenapa sama Nares kenapa latarnya sama dah? Oh, lu nggak tahu ini seberang gue Nicholas lagi nge-live. Iya, seberang kita. Sekali udah guys, Mancing banget, sendiri mancing loh. Ya. Pokoknya gitu ya guys. Si yang nyetir bukan gue guys. Nih orang-orangnya. Bro, itu sarcastic, bro. Nah, Aris mau memang pengen. Intinya kalau saya kayak gitu. Terus tadi Apa? tadi kayak sama mantan nggak musadah gitu deh. Terus apa? Sebelum Kalian yang fans-fans ini udah fans, yang teman-teman ini di sini udah pada ngevote belum? Ini apa? Apa Kai? Bukan kalian, mereka. Ngevote yang terlive, terchemistry. Kalian pilih siapa? Damkar atau Nina, guys? Udah mah. Siapa? Lu ada apa aja sih kriteria Kai? Sorry. Aku belum memperhatikan. Gue lupa lagi best moment, terbest terchemistry Kai nggak sih? Sama siapa? Gue sama tembok. Apa lagi? Sama orang yang dieliminasi Kai. Sama piala yang di belakang ini nah, yang di tempat syuting no. Apalagi? Iya. Ntar apa lagi? Gue lupa lagi. Terbantai ya? Aku sempat kayak lihat terbantai sih. Terbantai gue terbantai. Termembantai bukan.
Ya, ya gitulah. Lanjut. Terus kalau siapa ya? Udah semua jawab ya? Kalau Ya misalnya udah kita kita sama. ganti-ganti pembahasan. Soalnya masih banyak nih pembahasan yang menarik. Tadi belum Nares. Hai lo. Balikin dulu. Iya, kalau lo suka sama orang gimana? Jujur gue tuh kayak suka ragu sendiri gitu loh untuk nge-translate feeling gue ke orang lain tuh gimana. Jadi gue kayak gak tahu lagi, seriusan gak tahu, kayak masalahnya terakhir gue kayak ngedeketin orang tuh Kemarin kan? cuy. Sekarang kan, Res? Bukannya sekarang. Bukannya sekarang, Res. Tahu lagi. By the way, Nares sama Nicholas tuh pernah makan malam bareng, guys. Udah, Iya. enggak kayak makan malam bareng, nonton sore berdua. Terus apa lagi? Iya. Tapi bentar. Gue nggak tahu yang nonton sore berdua tuh bener atau enggak. Emang beneran? Res, lu gimana Res? Biarkan. Gue nggak tahu. Soalnya gue nonton sore itu rame-rame yang bareng Austin, bareng Sain. Biar kamu yang menjelaskan ya Res. Oh, Tahu jadi nggak sih Nares kayak yang ngajak nonton Viti sore kalian bareng. bahas kayak kenapa pergi sore berdua itu muncul mulu di FYP aku. Jadi harusnya kita perginya bareng. Terus tapi ternyata nggak bisa. Kayak masa bareng-bareng yang lain. Terus ya udah, karena udah sepakat, udah kayak ya udah mau ketemu dan kayak kapan lagi sih free? Ya udah sekarang aja nonton sore gitu kan. Gitu loh. Tahu kalian bakal nonton bareng mah kita bakal ikut kalian. Iya. Oh, Soalnya- tapi bakal lebih enjoy nonton berdua atau rame-rame? Rame-rame gak sih? Iya kan, Nik? Seru-seruan kan? Ya. Masa sih biasanya ada orang yang enjoy sih berdua, kayak spend time bareng. Ya nggak sih? Lu bisa aja David, gue tahu arah lu kemana. Enggak, genuinely aku penasaran kalian enjoynya gimana. Gue lebih suka nonton sama orang yang bisa diajak bahas film ya sih intinya. Intinya gue gak suka nonton sendiri, itu doang sih. Oh, Aku juga Nah, nggak catat bisa. Nicholas, catat. apa? Nares tuh nggak suka melakukan hal-hal apapun sendiri. Eh, Ajarin Fit. Kok aku? kemarin kami bahas filmnya lo habis nonton tuh. Ya udah makanya Nares suka. Sama filmnya. Iya. Sama filmnya. Sama momennya gimana? Suka juga. Ini kayak gue selalu suka bareng-bareng orang lain. Gue nggak Apalagi suka berdua sendirian. ya. Sama yang gak harus berdua, gue suka bareng-bareng orang. Tuh. Kalau popcornnya beli satu atau dua? Kami tidak beli popcorn. Kenyang. Karena kami sudah beli sebelumnya. Oh. Skip, nggak asik. Mari kita menggoreng di tempat lain, Fit. Kurang ajar lo. Enggak. Jadi Kai, Udah. Kai, lu lagi suka orang nggak Kai sekarang Kai? Nah, Sekolah, iya gue lagi sekolah Nares. Lagi Oh, suka orang, Kai. Suka orang. Bingung sih, gue juga masih bingung. Tapi iya kan, bisa mendefinisikan suka tuh. Tapi gue tuh ini nggak boleh diikutin ya teman-teman. Tapi gue lumayan gemsapa. Gemsapa tuh bahasa Korea dari kembang sarang을 pacinta. Jadi kayak gue tuh mudah kagum sebenarnya. Oke. Ngerti nggak? Iya. tapi I easy tuh kayak kagum ke orang dan I easy tuh kayak forget to someone. oke. Jadi gue kayak putus ya udah. Tapi menurut gue ya kayaknya gue kalau tipe yang putus tuh kayak ya udah gue nggak mikirin lama-lama. Guys, tapi Oh iya. tapi Kayaknya aku orang yang susah move on deh. Kayak Buat ada kalian- attachment issue ya. Oh. Takut. buat kalian yang menonton ya, kalian belajar yang rajin ya, jangan pacaran ya, yang masih underage ya. Makanya, Wow. kayak tujuan diadain COC buat apa sih? Buat motivasi kalian belajar, buat motivasi kalian bisa selevel sama anak-anak jenius semua di COC itu. Bukannya rame-ramein couple, terus pengen pacaran. Bukan gitu tujuan COC, Tapi guys. kalau misalnya kayak Tapi jujur ada nggak dari kalian yang kayak mikir siapa tahu gue bisa dapet di COC? ya itu bisa aja. Maksudnya kalau menurut gue ya kayak sip-sipan oke lah kayak buat fun-fun aja. Cuman the point of acara ini adalah
Ya orang-orang pintar. bisa termotivasi dan bisa menjadi seperti teman-teman yang lain. Tidak menjadi seperti saya kurang. Yang lain oke. Enggak. Sama 80 orang sama Semuanya semua. semuanya yang masuk COC tuh No gengsi. self, semuanya no udah. self degradation, Nicholas. Tapi kalau misalnya kalian kayak melihat kayak kan sip-sipan juga fun kan. Terus ada cuci juga. Terus akhirnya menjadi lebih seru. Terus kalian lebih termotivasi. It's okay guys, nggak masalah. Cuma Iya, bener. kan jangan jadikan itu main pointnya gitu. Sama katanya ada Yowan, coba cek David. Emang iya? Ya kalau gejolak muda ya oke lah. Nggak Tapi ada. yang nggak Sama- Mas sama Andri, menurut- jangan Mas lah Andri. gitu ya. Fokus belajar. Semoga kalian bisa ikut COC sampai ke depannya kalau ada gitu ya guys. Amin. Tapi menurut gue ya, kayak apa ya? Kayak kalau kalian tipenya ini juga nggak sih? Kalau gue tipenya at least sama gue tuh suka yang kita pembahasannya nyambung. Dan cara pembahasan nyambung tuh Ya gimana? pasti Kayak dong. Pasti. yang kayak yang gue suka loh tiba-tiba bahas kayak kemarin lagi ada war antara misalnya Kamboja sama Thailand. Gimana sih menurut lo sama isu ini atau apa? Nah gue tuh suka banget pembahasan yang kayak gitu. Terus kalau orang yang misalnya gue lagi deket nggak nyambung sama hal-hal kayak gitu, gue jadi yang kayak ilfeel gitu loh. Ya, Masa sih? Kalian bukannya Gue pernah kayak deket bisa sama nyari? orang yang bahkan nggak tahu Ridwan Kamil siapa, tahu David. Oh iya. Tapi I gak bakalan bisa sama orang yang gak politically woke. Kayak I bakal ilfeel banget sama orang yang kayak sepintar apapun dia, tapi kalau dia gak melek sama kondisi sosial dan kondisi politik, aku bakal kayak iya. Oke anak Geo. Gitu ya. Catat Nicholas, catat. Wah, Enggak, masa gini loh kayak even though kita nggak dalam amat di bidang politik, tapi itu yang dasar-dasarnya tahu dan kayak Bener. bisa Tapi- bisa membahas sesuatu di bidang itulah. at least kalau gua ya, walaupun lo kan nggak semua orang pasti ahli lah dalam hal itu. At least lo Iya, ngerti iya, berita nggak semua, sekarang nggak lah. At least lo ngerti berita sekarang. dan kalaupun lu gak ngerti, at least lu mau mengerti, karena ada orang yang emang sengaja dia Iya. gak pengen ngerti. Bener. Ya. benar. Oh, bahkan kalian juga tahu kayak adalah kayak teman aku yang saking sukanya dan pengen banget kayak ngejar banget cowok ini. Dia even though dia nggak tahu topik pembahasan biasanya apa ya, kayak misalnya cowok nih suka sesuatu, cuman dia nggak bisa ngikutin karena nggak bisa bahas itu karena dia nggak paham. Nah, karena dia saking sukanya dan saking pengennya bareng-bareng, dia kasih effort kayak, oh aku mesti paham pembahasan ini juga biar bisa bahas bareng cowoknya. Dan itu yang kayak orang bilang kayak apa ya, cewek mesti kasih effort, cowok mesti kasih effort biar ada pembahasan yang oke gitu. Itu oke sih. Tapi kalau misalnya gini nih, kayak ada orang yang nggak ngerti, tapi dia pengen ngerti, itu gimana? Ya bagus dong. Bagus ya. Kayak nggak ngerti tentang suatu isu ini, tapi dia kayak mau ngerti, kayak jadi kepo gitu. Oh, emang iya itu kok bisa gini-gini? Kalau gitu gimana? That is very good. Dan apalagi maksudnya kayak berarti itu selain lu put effort untuk nyari topik, itu sebenarnya berarti lu juga genuinely pengen tahu lebih banyak tentang dunia. Iya benar. Menurut gue gini loh, kan karena sebagai representasi COC, anak-anak yang ikut COC pun kalian tuh nggak cuma tahu tentang numerik atau apa, tapi juga tahu yang kayak pengetahuan umum, tentang geografi, tentang kayak ya politik juga, sosial gitu-gitu loh. Ya, Ya maksudnya Be smart itu nggak harus pintar matematika doang menurut gue. You can be And makanya it's- kayak apa ya, kita nge-live, kita ngonten itu nunjukin kayak sisi lainnya kita selain di COC loh. Kan di COC kelihatan kayak bidang math, logic dan hafalan. Tapi kalau di luar COC kelihatan kayak oh jiwa sosialnya gini, jiwa in politiknya gini gitu loh. Maksudnya and background, berarti kayak background dari setiap orang udah gimana Res? Yes, and I hate that. Kayak gue sempat kayak beberapa kali mendengar stigma bahwa kayak ya udah anak-anak pintar tuh kayak apatis dan they won't care about their environment. Mereka nggak terlalu peduli tentang keadaan politik sekarang gitu kayak makanya gue kayak ya lu nggak bisa jadi pintar di pelajaran doang, pintar di numerik doang kalau dan lu nggak socially aware. Menurut gue tuh kayak itu akan menjatuhkan segala citra kepintaran yang lo punya gitu. Ya benar. Yeah, sure. pinter nggak Gue cuma tuh di kelas tapi harus street smart juga. Pinter Etik di lu luar harus ngerti etiknya. di dunia. Dan ketika kalian bilang kayak misalnya ya menurut gue ya, misalnya kalian melihat sesuatu nih kayak sebuah fenomena politik, terus kalian cuman kayak
ngebahas fisiknya doang atau apanya doang, itu tuh kayak something yang apa ya menurut gue, cara berpikir yang bodoh. Jadi kayak lu tuh kalau misalnya lagi bahas sesuatu, lihat kontennya apa sih. Hmm. Lu memilih sesuatu tuh lihat kontennya apa. Kayak misalnya pilih, gue gak pengen nyerobot ke sana dah. Apa ya? Gue takut kalau nyerobot ke sana. Nyerobot apa ya gue? Trump misalnya. Kayak isu Trump tuh gimana sih? Rachel Jadi join nggak ya. cuma ngeliat kayak, halo Rachel. Gimana jadi? Udah pulang nih. BTW seru banget topiknya. Ayo lanjut. Iya, betul. Iya, kayak misalnya aku lagi ngebahas Trump kan. Terus yang kayak aku tuh gak suka cuman orang kayak ngebahas, iya Trump itu tuh white apa gitu. Misalnya whitewash atau apa. Kalian tuh nggak tahu esensinya apa aja dan sebagainya. Kayak isu yang lagi berkembang kayak gimana. Bahkan di Korea aja tuh lagi rame banget tau Trump. Oh iya. Enggak sih, Ya, maksudnya tapi dimanapun pembahasannya Trump. Kayak misalnya di sini kan aku di Kanada, orang-orang Kanada juga kayak stigma tentang Trump tuh gimana, itu gimana ya. Aku Ya, dengar. kalau lo kan deket banget pak sebelahnya. Iya, maksud aku juga. Iya. Maksudnya harus aware juga lah sama situasi politik. Tapi itu aku setuju banget. Karena kayak kalau misalnya kalian pintar di pelajaran tapi kayak bahkan nggak bisa kayak nggak aware dengan what's happening around you, kayak lu juga nggak bisa ngobrol sama orang, kayak no one will hear you gitu loh. Karena siapa yang mau bahas kayak kimia or anything kan. Tapi kayak people will talk about what's happening around them. Jadi kayak kalau misalnya lu nggak aware dengan hal-hal itu, kayak lu nggak bisa ngobrol juga sama orang kan. Dan ya game itu penting banget karena kayak pada akhirnya kayak kita kan semua harus memberikan impact ke wherever you are gitu, like even the smallest Benar. community gitu kan. Jadi kayak kalian jadi kayak semua orang tuh harus aware dengan what's happening around them, either itu politik. Iya ya. Yang penting lo aware dah gitu ya dah. Apapun itulah, politik lah, kondisi Ya, mau pendidikan Indonesia kah, atau apakah. Kayak semua lah, kayak pengetahuan umum lah, yang penting tahu lah. Biar kalau misalnya ada apa-apa, lu nggak kagok. Karena apa yang lu pelajarin di kelas, ya apa itu pasti beda dengan yang ada di lapangan. Jadi ya, Lu mau sepintar apapun, maksudnya gue bisa bilang COC ini semuanya pintar-pintar ya. Tapi kalau emang secara sosialnya nggak bagus atau apa ya, bisa aja nggak jadi, ngerti nggak? benar, Nggak kepake jadinya. Nggak kepake. benar. Itulah. Tapi kita nggak strictly bahas ke politik ya guys ini ya. Enggak mesti politik, bidang apapun, sosial, politik, pendidikan, bla bla bla. Iya benar, kayak even like maksudnya kayak pintar itu kayak like the number sekian yang trait yang orang harus punya gitu loh. Kayak pintar yang kayak paling pertama yang paling penting ya lu harus bisa treat people dengan respect, with kindness. Itu yang paling penting. Kayak pintar itu kayak belakangan. Paling pertama beriman, oi. Weh, Nicholas, bener. Tapi Tapi gue beriman itu kayak subjektif banget kan. banget Kayak, banget. Kayak aku nggak, Punya agama it doesn't mean beriman. enggak kayak ya, I mean like, Makanya dibilang beriman, Kayak bukan. berapa makanya saya percaya. bilang saya bilang beriman karena saya nggak tahu mereka beriman atau tidak, dan agama saya pun tidak tahu Anda bagaimana, tapi yang paling penting adalah beriman. Enggak. Sebenarnya beriman oke lah, kalian bisa bilang subjektif. Tapi kalau misalnya kita bahas beriman, enggak cuman Beriman Usman. Sorry. enggak, maksudnya enggak semerta-merta kalian ngakuin diri kalian. Oh ya, aku misalnya sering sholat, aku misalnya sering ke gereja. Tapi kayak ditunjukin dari action kita. Dari action kita itu yang menentukan kalian beriman atau enggak. Bukan semerta-merta, oh ya, aku setiap minggu gereja kok. Aku Yes. makan doa kok, bla bla bla. Ditunjukin lewat action. Iya. Padahal kayak iman itu Bang Usman. sebenarnya dia percaya kan, so like ya apa yang lo percayai, dan itu kayak berarti ketika Iya. lo percaya lo harus mengimplementasikan hal itu. Jadi kayak Iya. ujung-ujungnya korelasinya ke Siap. moral. Benar, setuju. Tapi menurut gue ya kind to people itu one of the best things. Iya. Gimana Kak Rachel? Iya, maksudnya kayak orang beriman tuh belum tentu bisa maksudnya menunjukkan imannya, atau kayak biasanya juga ada orang yang merasa kayak dia beriman tapi kayak sebenarnya in a wrong way gitu loh. Kalau misalnya kayak contohnya kayak pasti tahu kan kalau di Korea tuh banyak banget kayak cult gitu kan.
Iya. ya kan? Kayak Di mereka sini juga banyak they cult. believe, kayak mereka believe apa yang mereka percaya itu benar, padahal doesn't necessarily mean Ya, a that lot it's of right things gitu. tuh masih kayak wrong apa gitu. Iya, jadi Ya, mungkin kita bahas di Indo aja kali ya. Di Indo ya, kan agama itu ada berapa ya di Indo ya? Dan I think like setiap every agama di Indo itu mengajarkan hal yang baik. Aku nggak tahu kalau misalnya ada aliran-aliran yang kayak gimana. Aku nggak tahu, aku nggak mau juga salah ngomong. Yang penting kalau aku melihat kayak ya udah mereka mengajarkan hal yang baik dan di situ pun dari agama yang itu pun itu bisa diterapin di kehidupan nyata gitu loh, ajarannya yang baik ya, aliran yang baik. Aku nggak tahu kalau ada aliran lain gitu. Iya, iya. Attitude dulu atau ilmu? Attitude. attitude of course. Benar. Lu nggak ada attitude, lu bakal habis bos di kehidupan. Lu dihancurin. Orang nggak bakal hargain juga kalau misalnya Ya. kita nggak ada attitude. Ya, lu pinter tapi lu nggak ada attitude, lu dibuang. Di perusahaan juga, maksudnya di dunia kerja pasti gitu kan, Cirecel udah merasakan lah. Di kerja nggak juga sih, karena kayak biasa juga kalau di kerja kayak banyak politik juga, kayak belum tentu semua orang yang ditemuin di kerja itu baik gitu loh, kayak emang Iya, iya. biasanya emang sering ada drama juga. Memang Tapi banyak kalau- yang main kotor, ada yang main kotor, ada yang bahkan banyak juga orang yang kayak super sombong dan super ngatur dan lain-lain, tapi mereka bisa naik, dan mereka tuh bisa naik justru karena mereka kayak gitu, kayak karena mereka kayak sangat logical, sangat based on results dan stuff like that. Tapi ya balik lagi kayak kalau ke kepercayaan masing-masing kan, kayak for me personally kayak aduh ada yang bilang aku banyak banget ngomong kayak maaf banget kebiasaan. nggak apa Oke. kali. Apa nggak sih kayak ya udah nggak Ya sih? udah aja, nggak usah guys, ya. dengerin. Maaf ya guys, kami emang cupu guys, kami emang tidak pintar dalam berbicara. Kami mohon maaf ya guys, sorry ya. Udah, lanjut. Ya, kalau di kerjaan itu ada juga beberapa orang yang without attitude, yang mereka kalau di kerjaan kayak negur orang bisa langsung-langsungan, terus kayak bahkan kayak aku pernah at one time kayak ketemu orang yang kayak dia CTO gitu, terus dia kayak negur orang pakai kata kasar langsung. Tapi ya balik lagi kayak orang-orang apa yang mereka value di life gitu kan. Mungkin ada orang yang merasa kayak ya nggak apa gue kayak gitu, yang penting karir gue bagus. Tapi kalau gue sendiri kayak menurut gue nggak mau diingat sebagai orang yang kayak gitu, kayak gue nggak peduli, maksudnya gue nggak mau diingat sebagai orang yang jago banget, tapi gue mau diingat sebagai orang yang actually care about my surroundings gitu, sangat treat orang dengan benar gitu. Jadi balik lagi masing-masing orang gitu maunya kayak gimana, tapi ya value-nya orang beda-beda lah gitu. Tapi setuju. kayak tetap at least kalau misalnya attitude nggak baik, at least hati baik gitu, kayak intention baik ke semua orang gitu. Iya. At the end of the day, the world isn't always fair. Kayak ya nggak semua yang baik akan mendapat kesan yang baik, dan semua orang yang jahat akan dapat ganjarannya. Tapi kayak at the very least, seenggaknya kita punya moral yang kita pegang nggak sih? Benar. Tuh. Benar. Setuju. Guys, aku gabung nanti bentar lagi ya, mau telepon orang tua dulu. Oke, Udah. Kai, bye. Tapi kalian bisa telepon sampai jam berapa? Soalnya bentar lagi aku sebenarnya pengen balik. Nah, kalau saya sih bebas ya, saya sampai malam. Saya kan besok hari ini hari Sabtu, jadi santai. Iya, besok nggak kerja. Ya, jadi santai aja kalau hari ini. Gitu. Kalau aku tuh misalnya kalau aku ya, salah satu red flag orang dalam berteman itu aku paling gak suka sama orang yang ngebully, dan kayak sering banget orang nggak sadar gitu kalau mereka bully orang lain. Contohnya yang paling common itu ini kayak gue gak tau banget ngomong ini dari kemarin karena jadi sekarang tuh lagi ada tren kan di TikTok, tren yang kalau kalian pernah nonton yang kayak sound yang who's the first to who makes the first move, yang kayak biasa couple gitu guys, kalian tahu nggak? Yang kayak couple terus ada who says I love you first gitu, kalian tahu nggak? Nah jadi belakangan ini kayak orang ngebuat tren gitu, tapi kayak biasa ada orang yang kayak nunjuk terus orang yang satunya tuh kayak clueless gitu, jadi kayak dia nggak tahu kayak ini tren apa gitu. Iya, tahu. Yang gue jelasin. Tahu. Aku tahu. Jadi lagi ada tren ini. Nah terus kayak di tren ini
aku pernah nonton yang kayak ada kayak tukang apa ya kayak cleaning service gitu loh digituin. Jadi kayak ada orang kayak dia buat iya. sound dia dia pakai sound ini terus kayak dia nunjuk cleaning service-nya kayak gitu kayak who makes the first mistake kayak gini-gini. Jadi terus kayak cleaning service-nya kayak nggak aware gitu itu kayak tren apa gitu atau videonya kayak apa gitu. Tapi kayak I could be interpreting the video wrong juga sih. Tapi kayak ada juga yang lain yang temennya gitu yang kelihatan kayak socially awkward. Kalau kalian tahu kan biasa ada orang-orang yang socially awkward gitu yang kayak emang kalau mereka ngobrol mungkin nggak nyambung atau kayak yang gitu-gitu lah. Nah Iya. itu kan kayak itu aku udah suka banget guys. Aku selalu nge-blacklist itu dari pertemanan aku karena kayak you should treat people equally gitu loh. Kalau misalnya kayak emang mereka yang socially awkward ya udah nggak usah ditemenin kalau emang lu keganggu dengan itu gitu kan. Kayak udah lu nggak usah temenin, nggak usah berteman sama mereka tapi jangan dibully gitu loh kayak. Dan biasa orang merasa itu normal karena kayak everyone does that gitu. Padahal seharusnya nggak boleh gitu. Jadi ya itu aku selalu memblacklist orang yang kayak kalau misalnya ada temennya yang socially awkward atau yang kayak ini terus dikata-katain gitu lah atau di lah gitu kayak gitu. Yeah. Tapi nggak tahu. And I feel like mereka bakal defense themselves dan bilang itu bercanda. Tapi masalahnya kayak bercanda tuh ketika lu ketawa bareng mereka, bukan lu ketawa ke Ketawain mereka, mereka. orang lain. Iya. Itu kayak I think dan kalau masalah kayak video-videoan gitu, prinsipku adalah ya lu kalau mau apa harus konsensual sih. Kayak ketika orang itu ketika sebenarnya tujuan lu adalah kayak making fun of someone dan orang itu nggak tahu dan orang itu nggak konsen ke diupload dan di videoin itu kata aku udah kayak no gitu sih kayak big no. Wah jujur kayak kemarin aku nonton kan guys kayak ada video gitu kayak terus satu temennya ini digituin kayak beneran nggak tahu. Kalau kelihatannya beneran yang kayak socially awkward yang kayak nggak bisa bergaul terus yang ini terus kayak captionnya kayak jelek lagi kayak something like bullying and kayak gitu. Terus aku pengen banget negur, kayak aku pengen banget kayak komen atau kayak DM, tapi kayak aku takut juga aku salah ini. Yeah. Itu kayak awalnya tuh aku berpikir kayak yaudah aku akan biarin ini, tapi kayak kebawa pikiran gitu sampai malam. Tapi akhirnya aku juga gak DM sih karena aku takut salah. Tapi ya udahlah, aku bilang di sini aja. Akhirnya aku bisa mengeluarkan ini. Saya belum lihat kontennya sih, Ci. Tapi live. Saya belum lihat kontennya sih. Oh, belum lihat. Ya saya nggak tahu deh kayaknya. Ya, Lu kerja, ya. Fik? Ya bentar lagi. Tapi gimana pendapat kalian sama apa ya? Kayak teman-teman kalian yang sering di left out. Misalnya kalian punya friend group dan dia ke left out, tapi orang lain juga nggak aware kalau dia misalnya ke left out. Paham nggak? Kalau misalnya di dalam suatu pembahasan kayak kita lagi ngomong terus dia nggak ikutan, kayak nggak ada yang peduli. Either dia yang ikutan atau enggak, kayak ya udah aja. Kalian aware nggak sama yang kayak gituan? Kalau aku pernah ada case kayak gitu sih, teman aku yang kayak gitu. Jadi aku kenal orang terus dia tuh selalu merasa dia di left out dari friend groupnya gitu, dan akhirnya dia nggak cocok sama siapa dan dia merasa kayak dia nggak punya teman gitu. Dan sebenarnya padahal kalau di case-nya dia itu dia yang merasa di left out, padahal mungkin biasa kayak case-nya emang lagi nggak bisa diajak aja gitu. Tapi balik lagi sih ke masing-masing friend group. Makanya kalau misalnya kayak kita ketemu teman yang cocok sama kita dan kayak beneran selalu nurture kita, itu juga a form of blessing gitu, karena orang nemu orang yang cocok dan kayak beneran nggak pernah left out dan selalu barengan, itu it's a blessing, kayak ketemu orang-orang baik. Makanya kayak aku selalu berpikir wah gila, ini aku ikut COC sangat a big blessing for me karena aku ketemu kalian. Aku seneng banget. Sama aku juga kayak bersyukur ketemu banyak orang yang keren dan kayak nggak keren akademis juga doang, tapi kayak sosialnya semua jalan juga, dan itu yang bikin aku paling kaget sih sebenarnya. Ikut Ya. COC. Jadi sangat bersyukur ya. Kami ikut COC sangat bersyukur teman-teman. Karena ini kayak chance yang nggak datang 2 kali. Benar. Belum tentu ada COC season 3, belum tentu ada yang selanjutnya. Ini kayak benar momen yang pas. A great blessing yang dikirim Tuhan buat kita. Balik I lagi. also sorry. Duluan. Gimana? Tadi tuh aku kayak ngerasa satu benar kita harus cari friend group yang cocok gitu kayak. Tapi at the same time ketika nggak ada orang lain yang sadar kalau kita ngerasa left out,
mungkin emang nggak kelihatan aja. And if you feel left out ataupun lo ngerasain apapun itu di pertemanan lo, ketika lo genuinely ngerasa berteman sama orang, harusnya lo cukup berani untuk bilang dan ungkapin apa yang lo rasain. Jadi kayak itu juga jadi tanggung jawab kita. Kita nggak boleh selalu expect orang lain tahu apa yang kita rasain. Ya. Oke. Nggak, soalnya dari point of view aku kayak, aku kan sebagai orang yang kayak, tentu pasti dong kita semua nggak pengen di left out. Makanya aku juga punya kayak awareness yang lebih juga kalau misalnya aku lihat di friend group aku ada satu orang mulai diam atau misalnya kayak udah mulai nggak paham pembahasannya, ya kita juga mancing-mancing dia kayak, oh menurut lu gimana, atau misalnya ganti topik yo, atau jadi kayak semuanya bisa involved deh gitu. Jangan sampai ada satu orang kayak nggak merasa nggak nyaman sampai kayak ya gitu deh. Pokoknya karena awarenessnya tinggi juga sama orang yang kayak tiba-tiba diam atau apa. Jadi make sure orang nggak left out. You're really Apa? good at that. Kayak, lu kayak really good at that. Kayak Oh iya. untuk makanya kayak aku sering nonton live lu kan, kayak aku sering banget nonton live David, terus kayak enak banget karena dia tuh kayak bisa ajak ngobrol sama orang. Terus, jadi Ya bagus. meskipun kayak di semua pembahasan kayak nggak terlalu oke juga, tapi making sure everyone is involved in a conversation. benar. Misalnya kayak Ya. lagi ngumpul-ngumpul terus diam sendiri kayak pisahin diri dari apa friend groupnya, itu nggak banget sih. Ya aku kayak juga, aku juga reading social cue sih, Fit. eh, Lu beneran oke ngebaca social cue gitu. ya. Mungkin ya. Soalnya kayak nggak enak nggak sih, misal kita ngobrol terus tiba-tiba, ya misal kita segrup tuh, kita grup ini berempat, terus tiba-tiba ada berlima lah, terus tiba-tiba ada satu orang yang kita lagi ngomong sesuatu terus dia nggak paham, kayak nggak enak nggak sih, kayak jadi kita kayak sungkan gitu. Aku lebih mikirinnya kayak aku nggak pengen di posisi mereka. Iya, Jadi aku pengen punya satu orang yang kayak temenin aku atau misalnya pancing aku gitu. Iya, karena aku juga pernah ngerasa kayak gitu loh, kayak misal ada teman kita yang ngobrol berempat, tapi kita ada di situ juga, terus kita nggak ngerti mereka yang ngomong apa, kayak ngerasa wah mereka ngomong apa ya, jadi pengen ikutan gitu loh. Padahal kalian ada di situ, tapi kalian nggak diajak dalam conversation, jadi kayak agak gimana gitu. Benar. Makanya Fit gak usah takut kalau kayak orang ngatain lu buaya Toronto, we know Yeah. you're not like gitu. Kagak, Dan kayak gak apa-apa. sebenarnya aku nggak peduli. Cuman kayak karena saking ramainya takutnya kayak menggiring opini publik terus dipikir kayak apaan sih David kayak jelekin nama COC gitu loh. Aku takutnya sampai ke sana. Enggak lah. Enggak, aku takutnya arahnya sampai ke sana. Untungnya enggak. Kalau ada yang mikir kayak gitu, we'll be the first to defend you, bro. Wes bro. Wes. Nares teguh. Oke. Gitulah. Dan menurut gue juga lu kayak gak perlu takut buat, maksudnya takut nanti gak ada cewek, maksudnya kayak orang cewek gak bisa bedain kalau friendly sama banyak orang sama friendly suka, karena pada Iya, akhirnya kalau lu kayak gitu justru itu like a good trait yang kayak mungkin partner lu bakal appreciate from you gitu loh. Iya. Kindness gitu. Jadi jangan takut untuk friendly sih kalau kata aku. Jadi ya udah. Enggak, santai lah, aman lah. Ya. Kayak aku juga bodo amat gitu loh, kayak mau ke siapapun. I don't care. Kayak we are all friend gitu. Jadi ya. Udah lah. Kenapa Nares gini awan nih? Tadi tuh Enggak. Kenapa Rizal? banyak yang komen bilang kayak mereka senang kenal kita juga senang guys. Iya, kita juga Karena- kenal kalian. Ya walaupun kita tidak mengenal kalian satu persatu ya, tidak mengerti bagaimana kalian. Tapi dengan kayak nge-skim komen-komenannya, dengan nge-skim DM-an kalian, kayak kelihatan gitu loh, kayak kalian apa ya, orang yang genuine nggak ke kita, atau misalnya kalian yang kayak musiman lah, atau kayak ngikutin tren doang kah, gitu Ya, loh. tapi kelihatan sih biasanya kayak gitu. Kita malah nggak tahu, aku suka aja terhibur lihat baca-baca DM ya. Nggak tahu yang lain pasti juga kayak merasakan banyak kan DM yang dikirim. Aku suka yang mereka yang supportive, nggak cuman yang kak gini terus kapan ini lagi cuman asking kita tapi not supporting us gitu. I mean that's okay. Cuma Ya, tapi nggak kayak oke. Cuman ya ngerti. ya kan ngerti lah apa yang ngerti lah kalau misalnya itu baca-baca ngerti lah perbedaannya.
Cuman nggak apa-apa, kita juga Apalagi nggak- aku lihat dari Nicholas, dia kayak beneran se-appreciate itu sama orang yang gambarin gak sih? Kayak art gituan, hampir semuanya Ya. dikomenin, di repost. ya kalau yang art Maksudnya itu beneran salah satu tanda apa ya, keniatan sama kayak seberapa genuine kalian terhadap each of us gitu loh. ya aku suka yang mereka gambar-gambar karena mereka se-effort itu, woy. Mereka se-effort Iya, itu. bener. Dan itu perlu diapresiasi. Dari kita semua kan belum tentu bisa kayak gitu kan. Mereka punya kelebihan yang lebih dari kita. Jadi kayak wow, lu kok bisa kayak gitu? Kita nggak bisa loh. Iya, Iya. kayak aku tuh sering merasa, wow, why do you guys care so much about us? That's so kind of you. Thank you so much for making the time buat itu. Ya, Kayak, iya, wow. iya. Just considering that they put effort, they apa ya, kayak luangin waktu untuk gitu ke kita aja, kayak itu beneran udah kayak very apa ya, kayak such a blessing for us gitu. Ya, intinya kami semua senang kalian ada di sini. Kayak no matter what ya. Kami senang aja. Jadi kayak merasa juga punya teman gitu loh. Kita punya teman ngobrol lebih banyak, Iya, banyak teman ngobrol. Gitu nggak cuman cast dari COC aja. Jadi kayak kita literally punya teman lebih dari 80 orang, 79 orang, lebih dari 79 orang. Nggak kebayang nggak sih? Iya. That's right. Ya, kalau tentang Shipran gimana? Kayak kita nggak masalah sih sama Shipran. I mean, depends kayak Iya. kalau gue Ya sama udah, Nicholas, nares dulu, ayo. Gimana Nares? gue nggak masalah. Enggak. Gue cuma Oh, gitu. selama nggak dibawa serius itu kayak ya udah. Ya, kayak ya udah nggak sih Tapi seru-seruan kalau aja. misalnya pengen diseriusin gimana, Nares? Wah, itu nggak tahu. Kalau ada yang pengen seriusin gimana? Oh, nggak apa-apa juga. Nah, maksudnya kan kita nggak ada yang tahu ke depannya gimana kan. Jadi ya udah. Ya, jadi ya udah seru-seruan aja. Tapi main poinnya adalah bukan di sip-sipnya itu. Cuman sip-sipannya jadi bumbu-bumbu buat seru-seruannya season ini juga nggak apa-apa. Karena kan kita kalau mau nginget sesuatu kan pasti nginget momennya kan. Dan dari sip-sip itu juga pasti banyak momen yang terjadi. Iya, ya. Tapi main poinnya di COC itu sebenarnya adalah acara, ya kalian tau lah. Itulah guys. Tapi kalau buat fun-fun ya nggak apa-apa, nggak masalah. Asalkan case-nya nggak risih. Itu. Terus Karena ngerasa risih itu valid guys. Kalau ada yang ngerasa risih itu valid kayak nggak apa-apa. dan jangan juga kayak apa ya? Kayak AI yang aneh-aneh gitu loh. Ya Iya, oke iya, lah, menggunakan AI yang untuk yang editnya gimana. Cuma kalau editnya sampai yang aneh-aneh itu kayak wah. Janganlah. Kalau Kak Rachel gimana Kak? Ya, gimana Ci Rachel? Ya kan Nggak apa-apa. pernah disipin juga nih rasanya. Lucu aja kayak ngebaca. Dan lucu karena kayak netizen bisa menghubung-hubungkan sama. Tapi keren sih mereka. Apapun, semua hal sekecil apapun, semua dihubung-hubungin. Tapi Oh, keren. itu mind blowing bro. Tapi And yang aku mereka merasa kalau mereka kayak sangat lucu karena sekarang tiap pagi kalau aku bangun aku dikirimin sama teman-teman aku TikTok, terus kayak mereka bilang ini lucu banget lucu banget. Terus aku kayak, Sama. Saya juga dikirim-kirimin. lucu banget. Ya, tapi keren, tapi lucu mereka. Hubung-hubungin. kalau aku yang ngirimin bukan temanku sih. Kayak bukan teman-teman kuliahku gitu. Terus. Oh, terus Oh. oke, jadi gimana lanjut. Oh iya. Tanggapan tentang ship loh. Aduh. Ya udah, pokoknya ya, Udah. udah nggak sih kayak lu gimana Fit? Gue belum denger dari lu. Sama. Kayak ship-shipan terserah kalian imajinasinya gimana. Asalkan jangan terlalu wild, jangan terlalu apa ya, jangan terlalu anggap serius deh intinya. Tahu batasan kalian lah. Iya. Betul. Tapi asik sih asik ya. Asik, semuanya asik-asikan juga. Kayak kalian asik-asikan, kita juga have fun bareng. Ya. Kayak siapa sih yang nggak kayak ketawa, maksudnya lucu aja gitu loh ngeliat yang ini kok tiba-tiba disimpan sama ini. Kayak wow. Lucu. Tapi kalau misalnya udah terlalu diseriusin, itu yang jadi masalahnya. Soalnya even semua editan aku sama Amara mungkin yang kayak damkar gituan, aku juga enjoy liatinnya karena Iya. aku bukan merasa sebagai someone yang there is involved kayak di scene itu, tapi aku sebagai kayak netizen juga.
Oh, kalau aku misalnya ngeliatin ginian lucu, kayak aku bakal Iya. ketawa. Kayak aku misalnya ngeliatin editan Nina, Jobel segala macam, aku bakal ketawa sendiri. Iya, sama aku juga kayak akan juga ya aku juga merasakan disiplin dan juga merasakan nge-ship orang kan. Jadi pas ngelihat Damkar juga wah lucu sekali, sangat seru. Lihat Jobel wow seru sekali, sangat lucu. Repost, 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 repost. Anggapannya kalau kalian asik-asikan, kita juga asik-asikan. Jadi kayak jangan melewati batas intinya. Ya, berisisnya itu kalau misalnya kayak tadi tuh yang kemarin sempat di channelnya Nares yang sampai separah itu. Kalau yang buat lucu-lucuan kami nggak masalah. Kayak kemarin ada yang ngeditin itu nggak sih Res? Apa kita yang sore itu yang di tangga? Ya itu lucu, itu lucu. Itu lucu. Emang ada ya kalian di tangga atau apa? Ada, Ada, sumpah. ada. Gue kaget terus kayak title-titlenya literally kayak about us gitu. Hmm. Oh, tapi by the way, masalah problem AI itu kalau dari aku kayak selain sebenarnya kayak kalau dari kalian beberapa ngerasanya yang penting enggak dipakai buat yang aneh-aneh itu nggak apa-apa. Tapi kalau dari aku pribadi, misalnya kayak gambar AI gitu, aku kayak masih kurang karena first of all tuh ada kayak ethical issue-nya. Terus kedua, kalau kalian mau cari-cari sebenarnya kayak AI use itu tolong digunakan dengan moderation karena itu cukup environmentally destructive sebenarnya karena dia makan air banget. Kalian juga dengar yang itu ya? Kalau satu prompt ChatGPT itu bisa consume berapa banyak air. Yes. Use it moderately, guys. Kalau fan art Tapi- fan art aman. Gimana Ciracel? Bener banget loh guys soal AI. Kan aku backgroundnya IT kan, dan AI is something like that is very common for us to use di Benar. IT. Dan makanya mungkin kalau kalian banyak sering lihat tech bros, mereka sangat menormalisasikan itu. Karena kalau kita di IT pakai AI itu like the norm gitu, kayak lu harus pakai AI your job dan because Iya. will do better. Benar. Iya. Tapi yang banyak orang fail to see itu AI buat coding dan AI buat art itu two very different things. Karena kalau coding we only care about the results. Sedangkan kalau art itu there's like a whole depth in it gitu. Dan yang kayak aku bilang waktu pertama Ghibli art tuh keluar, kayak dulu kita appreciate kan kalau Ghibli, oh ini keren, kayak there's a lot of thought put into this art. Ya. Tapi sekarang kita, oh ini AI gitu, jadi it loses its value. Padahal art itu something very different dari coding gitu, karena there's a process in it, ada emotion dan stuff like that, jadi itu beda banget. Makanya there should, kayak yang Naris bilang, harus ada moderation dalam penggunaan AI, apalagi for art gitu, karena art itu something yang apa ya, very that yang membuat kita human. Kayak Ya. pernah ada waktu itu pernah ada pembicara di ITB yang sangat memorable buat aku. Jadi dia bilang kayak kita manusia itu udah susah-susah membuat membuat advancement di knowledge, kayak kita buat banyak invention dan lain-lain, tapi pada akhirnya di saat kita tidak kerja kita mencari hiburan di art, kita nonton film, kita dengerin lagu yang lain, and that's what makes art very special, yang membuat kita manusia gitu kan. Jadi makanya kita harus selalu appreciate art gitu. Iya, malah kita justru malah we do appreciate yang benar-benar real art. Ya, yang genuine art. Ya, benar. Itu kayak wow. Ya, Ini kok semua Itulah, pada guys. nanya ini sih size baju emang berapa? ya. Kalau misalnya AI yang buat itu oke Tapi lah. gara-gara bahu lebar sih, Fit. Cuman ngerti, kalau saya sih ngerti batasannya aja ya. Itu aja kalau saya Hmm. ngerti batasan aja. Karena semua ada porsinya. Betul. Yes, BTW sebelum ya, Da- aku mesti balik David- kerja deh. David tuh siapa sih, XL ya lu? Fit nanti datang final chapter kah? Enggak dia. Kagak bisa. Aku sama Abel nggak bisa datang. Bisa nitip katanya. Bisa nitip. Ya udah spill size baju lo. Spill size baju.
Nggak tahu ya, pokoknya kalau di Kanada ukuran aku L, tapi kalau di Indonesia pasti beda kan ukurannya. XL deh Kalau kayaknya. XL sih. Kayaknya XL sih lu. Even sebenarnya baju cewek kekecilan loh di aku. Aduh. Oh iya. Iya weh. Soalnya apa ya? Kalau di sini kan udah terbiasa pesan baju segala macam L kan. Sekalinya pulang Indo L. Nggak muat. Aduh. Ya XL lu XL. Kalau lu gua melihat lu kayaknya XL. Memang harus Setuju. XL. Iya. BTW bentar lagi off ya guys, pengen balik kerja. Jam berapa? Oke, Jam berapa? selamat bekerja. Sekarang udah jam 1.22. Kalian di sana jam berapa? Jam 12 kan? Satu. Iya jam 12 Oh ya, juga. di 12 Makassar jam. sama kan berarti kita. Iya. Oh, tapi Kak Reza lagi begitu di lagi. Makassar. Iya, aku di rumah. Yay. Oh. Ngomongin, oke, aku mau ngomongin ini juga soal rumah. Oke, gimana Ci? Aku tuh orang yang sangat senang pulang, guys. Kalian kayak gitu juga nggak? Iya, aku suka pulang Aku pengen pulang tapi jauh ya. karena Kayaknya pulang mahal. Jadi eh, masa Rachel tiap kali liburan ini pulang ya? Liburan semester. Iya, aku tiap kali liburan pulang. Padahal sebenarnya kayaknya aku sering baca di komen kan, kayak orang bilang kayak aku dari keluarga yang berada gitu. Padahal sebenarnya enggak, guys. Itu pas-pasan doang. Tapi kan waktu aku kuliah aku udah mulai kerja. Jadi aku selalu spend apa ya? Semua spending aku itu dari penghasilan aku sendiri gitu. Aku udah nggak minta duit. Nah terus jadi kayak aku selalu saving buat pulang karena pulang maksudnya senang pulang. Mungkin beda sih case-nya untuk tiap orang. Mungkin nggak semua orang dalam keluarga yang fungsional. Tapi kalau dalam keluarga yang fungsional pulang karena orang tua tuh nggak akan bilang kalau misalnya mereka kangen gitu. Tapi mereka pasti senang kalau anaknya balik. Iya benar. Setuju. Saya kangen pulang sih. Oh my god. Emang Ares nggak di rumah? Mau kan aku intern. Oh ngekos. Tapi rumah di mana? Lu di ini kan? Balik kapan? Nah, ingat gak sih Res kayak waktu itu aku di Caca pernah bilang kayak, aksen lu Sunda banget. Emang orang Bandung nggak kah? Tapi enggak kan ya? Aku dari SMP asrama di Bandung. iya. Makanya Sunda pisan. Ente ah, Weh, cenah. kenapa kan? Aslinya mana? Aku tinggal di Balikpapan sebenarnya. Oh jauh sih, mahal banget sih pasti juga. balik. Kak, but you're in Makassar gak sih? Iya, kalau kamu balik berapa? 1,5, 1,7. Sama sih aku. Tapi sekarang udah lebih murah biasa. Sekarang jadinya 1 jutaan. Aku Tapi dulu- berak 1 jutaan sih. Balikpapan Kalimantan kan? Iya, Sebelahan kita fit. iya Depit. Woi, anak Kalimantan bos. Lu gimana sih Kan geografi lu, Depit? bro. Tapi enggak, Nares sudah Jawa banget sekarang. Wah, Enggak. iya. Udah Sudah banget. pisan. Sunda pisan. Mboten. Woi, Nggak Jawa Sunda. sekarang. Kalau Chinese lu gimana, Res? Tadi katanya ada Chinese-nya lu. Nggak bisa itu. Jadi fun fact, kan yang Chinese tuh uti gue. Nah, uti gue sama akung gue tuh bisa Chinese. But none of their kids tuh bisa Chinese. Jadi kayak mereka kalau ngomong rahasia-rahasiaan pakai bahasa Chinese. Oh, jadi lu ada Tapi keturunan kita tuh Chinese beda. sedikit, Res? Apa? Lu ada keturunan Chinese? Tapi kayak buyut gue yang pure Chinese. Buyut gue tuh Cina Dayak. Ya, Oh oke. iya. Cina Dayak berarti orang ini dong, kayak Kalimantan Barat. No Kaltara. Oh iya. Oke. Somehow somehow Kaltara. I know, tapi banyaknya di Kalbar. Gimana Fit? Katanya mau kerja. Nanti kayak sepertinya nanti kita terlalu mengganggumu untuk Iya, kembali 4 menit lagi lah, 4 menit lagi. Ya, oke. Itu intern kan? Oke. Iya, aku lagi intern bukan di Toronto, kayak di kota lainnya. Nah, masa di kota ini nggak ada siapa-siapa, jadi aku kesepian. Pol. Oh, iya. Makanya sini ke Indo. Lu gabut banget lu di sana. Sekali lagi lu bilang gabut kepukul ya. Woi, ngeri gitu. Udah ke Quebec belum fit? Oh iya, maksudnya aku lagi di provinsi Quebec ini. Oh iya. Iya. So like, tapi lu jadinya tetap speak Nah. English atau kayak you hear Nah, lots di of sini- French? Sebenarnya national language Kanada kan 2 ya. Kanada sama Prancis. Nah, specifically for this province, kayak semuanya ngomong Prancis, tapi French kan juga ya bisa kan? ngomong bahasa Inggris. Nah, karena
karena aku nggak sempat nih belajar Prancis nih. Jadi kayak aku ngajak semua orang ngomong bahasa Inggris. Tapi mereka bisa kok. I see, I see, I Ya see, gitulah I aja. see. Tiap hari aku dengarnya bahasa Prancis sih. Even though kalau orangnya pengen ngomong sama aku pakai bahasa Inggris. Wih, wih. Wih. Iya, sama yang kayak di film Goblin. Rachel ikut nonton ini nggak sih kayak yang zombie-zombie itu apa sih? My daughter is a zombie Enggak, kan? tapi aku mau nonton nanti minggu depan with my mom. Bagus, bagus, bagus. Wah, aku beneran pengen nonton, weh. Kayak banyak film, weh, yang di Indo aku belum nonton. Sore, terus ini. Ya. Apa lagi sih? Ya, lu mau berdua. Kagak. Nonton sama keluarga dong. Oh, sama keluarga. Keluarga itu nomor satu, bos. Tapi bioskop di sana worth it nggak sih? Karena kayak I've heard katanya kayak agak bapuk gitu. But Jelek, like I don't know. Bioskop Jelek di ya, sini emang lebih bapuk jelek. ya? Tapi enaknya karena apa ya? Temen aku banyak yang sering dapat promo gitu. Kayak misalnya pakai kartu kredit terus dapat poin. Terus poinnya bisa dipakai buat nonton bioskop. Jadi kayak setiap kali nonton bioskop pasti gratis. Yeay. Tapi nggak worth it tuh ya bioskop di sini. Seberapa jelek kayak Wih, kayak Gilbert what is pengen the- join tapi aku udah pengen end. Nanti aku buka lagi deh. Nanti kalian buka lagi ya? Nanti aku buka. Oh, Gilbert, Gilbert, aku aku udah lagi di lama tempat gak liat Kia lu. tau, Bert. Aku lagi di tempat temennya Gilbert, FYI. Emang ya? Oh really? Halo. On cam, on cam. On cam, woy. Bentar. Bentar lagi juga ganteng banget bang. Muncul juga si anak Pekanbaru kita ini. Aduh, udah lama Masih udah makan. lama tapi enggak di Singapura nih. Apa ya? Di Singapura. Oh, di Kok Singapura. udah di Singapura lagi? Lagi intern kan? Enggak. Udah sekolah? Minggu depan sekolah kali. Intern Ini itu aja. udah selesai. Udah. Minggu kemarin selesai. Rabu. Gimana Gilbert? Udah lama nggak lihat nge-live lagi orang ini. Tanya Mariwan itu nih. Udah lama. Up to date nggak sama info-info terbaru sekarang? Ya soalnya dia main terus dulu Gilbert ini main terus, jadi gak pernah ada waktu buat live. Mana? Iya. Belajar. Main apa tuh? Main game? Enggak. Main TikTok. Toko apa itu kok, ya kan? Lagi Rachel, ya kan? Sama teman-teman David R, ya. Hah? Kok aku? Ya kan? Yang pas Oh. itu gua kirim loh ke lu loh, Pit. Oh ini loh yang tadi kita bahas yang teman kita sering ngirim-ngirim VT itu Gilbert salah satunya, dia selalu kirim-kirim tuh edit-editan. Boy Gilbert, lu join pas aku udah mau end, woy. Habis ini Nicholas yang buka room Ya, ya. nanti aku buka. Aku jarang-jarang Gilbert live. Boleh. Ya. Udah ya, woy. Kayak aku live dulu ya. Kalian Ya. baru ya. Bye. Have fun kalian. Bye. Nice Thank you. Thank you. Nice convo lah.